Harus kondisi dan suasana islami. Di rumah jauhi patung-patung, nggak boleh ada ini. Ini subhanallah, saya lihat ada orang-orang saya nggak ngerti ya. Semoga Allah kasih hidayah. Buat patung di depan rumahnya, patungnya sudah jelek, gendut, pakai pentungan. Ditanya kenapa taruh patung ini, bisa bela dari pencuri. Dari mana pencuri kencingin tuh patung? Bentuk suasana dan kondisi islami. Saya ulangi, Islam adalah asas rumah tanggamu. Islam adalah asas semuanya. Kehidupan kita termasuk rumah tangga. Islam asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya. Bentuk suasana dan kondisi islami. Bentuk suasana dan kondisi islami, terutama majelis ilmu. Terutama majelis ilmu. Ini yang banyak hilang dari rumah tangga kaum muslimin nih. Jadi kita harus sepakat, rumah tangga itu harusnya asasnya Islam. Bukankah banyak di Indonesia suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah, tapi nggak ada figur Muhammad dan Aisyah di diri mereka? Anaknya, ibunya pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab. Yang diputar setiap hari di rumah penuh CD-CD, semuanya lagu-lagu rock, ya, pop dan seterusnya. Nggak ada Al-Quran, nggak ada tilawah. Lebih parah lagi, tidak ada majelis ilmu. Bapak ibu sekalian, majelis ilmu kayak bapak ibu luangin waktu begini, ini kalau bapak ibu lihat pahalanya hari kiamat, berharap 24 jam di majelis ilmu. Sisi pahala. Sisi yang lain, tidak ada orang bubar dari majelis ilmu jadi buruk, nggak ada. Kecuali memang itu bukan majelis ilmu ya, memang orang yang buruk, bukan alim, bukan seorang dai yang benar. Tidak ada orang kalau nyampaikan wahyu Allah hati lunak. Kita pulang itu bawa ilmu, bawa iman, berubah jadi lebih baik. Kalau bapak ibu bisa rasakan itu seperti sekarang, pasti beda sebelum hadir dengan sesudah hadir, gitu kan? Pasti beda bentuk keimanannya, pasti beda. Ada mungkin yang salah, pas tadi kena oh poin ini, oh butuh saya salah ya, bisa coba perbaikin. Kan menjadi lebih baik itu. Majelis ilmu kalau benar itu akan merubah orang menjadi lebih baik. Karena memang tangga agama kita ilmu, ilmu datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Tidak boleh kosong hidup kita dari ilmu, nggak boleh. Jangan pernah kosong bapak ibu sekalian. Saya pribadi, kalau saya lagi pergi taklim, tadi saya taklim di Cempaka Putih, kemudian saya lari ke Sudirman, taklim lagi tadi kantor, saya lari lagi ke sini. Sehari saya coba, sebentar saya pulang nih, saya pergi lagi taklim ke Blok M Square. Satu hari 3-4 taklim. Dan saya merasa kalau satu hari satu taklim saja, saya pribadi ya, kalau saya bicara pribadi saya merasa ada jeda kosong. Kalau saya pulang ke rumah, kadang-kadang memang saya sudah memahami istri saya, waktu saya akan kasih kamu malam, waktu siang sama dengan laki-laki mau mencari nafkah, bergerak, saya akan bergerak untuk agama. Kamu ridho, derajat insya Allah saya dapatkan di surga tinggi karena itu, kau juga akan ikut dengan saya di surga. Ikhlaskan, urus anak-anak, ikut tahfidz Quran, kamu juga ikut majelis ilmu, dengarin ceramah, gitulah. Saya rasa kalau dari jeda ilmu ke ilmu, saya rasakan iman saya terkontrol. Kapan ada jeda sedikit, gitu kan? Misal tidak ada pengajian sehari, duduk di rumah, apa yang kita lakukan? Duduk. Apa kalau orang terbiasa nonton TV duduk dari remote ke remote, dari remote ke remote. Orang kalau lagi biasa kerja, kemudian cuti libur, apa yang dia kerjain di rumah? Gak ada. Mau kerja apa ya? Nah, jeda waktu kosong, ada jeda itu membuat syaitan bisa masuk. Kalau kayak sekarang saya pakai motor, kalau biasa saya bawa mobil, dari taklim ke taklim, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, di mobil pun saya dengar lagi ceramah saya sendiri. Saya dengarin ceramah para ulama-ulama. Di mobil jeda setengah jam, 1 jam, atau dengar tilawah Al-Quran. Karena itu mengontrol kita, mengawasin kita. Kalau kita bisa rasakan, kayak bapak ibu akan rasakan sebentar, sejam 2 jam kita ceramah, pasti imannya bertambah. Bayangkan kalau dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Ini sebentar pulang, nih naik mobil, setan bisikin tuh, sekarang tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburan, dangdut. Nggak, saya mau taklim lagi. Ceramah lagi putar, setan godain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lawan. Ilmu lagi. Dengarin ceramah. Saya pernah nasihatin beberapa ibu pengajian begitu, subhanallah, sampai akhirnya ada yang membahasakan ke saya. Kebetulan ibu itu dari Padang, mungkin ada ibu dari Padang. Dia bilang sama saya, Ustadz, semenjak saya dengar nasihatnya Ustadz, dari Jakarta saya pulang mudik waktu itu bawa mobil sama keluarga saya, ceramah Ustadz saya dengarin terus di jalanan. Sampai saya hafal tuh Ustadz bilang apa. Bolak-balik. Ceramah Ustadz Khalid terus dari pergi sampai pulang, gitu kan. Akhirnya suami saya pun dengar, anak-anak dengar, gitu kan.
Tapi memang dia bilang seperti yang Ustaz Hadi bilang, kita merasa terkontrol. Karena dari ceramah ke ceramah, apalagi kalau yang berseri, kita terus dengarin, oh ini lagi penasaran selanjutannya apa. Jadi memang itu harus ditanamkan. Majelis ilmu itu penting, luar biasa penting. Tidak boleh kosong, jangan kosong. Kosong ini waktu lowong membuat syaitan bermain. Jangan biarin, kasih kesempatan, bahaya sekali. Maka harus kita tahu di sini, buat suasana Islami, kondisi Islami, terutama majelis ilmu. Tentu ada hal yang lain di sini, banyak hal ya. Seperti busana, Bapak Ibu sekalian. Biasakan pakai busana muslim, busana muslimah. Anak-anak dari kecil, bayi pun dipakai jilbab. Anak-anak saya alhamdulillah dari bayi pakai jilbab. Orang mau bilang panas, ya terserah. Pakai topi juga panas. Alhamdulillah enggak, gitu kan? Tetap juga lucu kelihatan, tetap juga baik, tidak ada masalah. Anak-anak dibiasakan, diciptakan suasana. Ibu-ibu dan bapak kalau tinggal di sebuah komplek, cari komplek yang ada masjid. Jangan hanya karena ini lux, bagus, tapi nggak ada masjid. Kalau mau sholat harus keluar jauh. Saya pernah kunjungin begitu, ada satu komplek memang lux, dipanggil ceramah. Saya tanya masjid di mana? Jauh Ustaz, keluar pakai mobil dulu. Hanya karena ini namanya harum, bagus kompleknya. Ini bukan kondisi Islami, nggak bisa. Cari yang kita kalau azan langsung bisa masjid, sholat, enak, dengar ceramah, mungkin ada orang dengar tilawah Al-Quran, banyak hal. Harus kondisi dan suasana Islami. Di rumah jauhi patung-patung, nggak boleh ada ini. Ini subhanallah saya lihat ada orang-orang saya nggak ngerti ya. Semoga Allah kasih hidayah. Buat patung di depan rumahnya, patungnya sudah jelek, gendut, pakai pentungan. Ditanya kenapa taruh patung ini? Bisa bela dari pencuri. Dari mana pencuri kencingin tuh patung? Ini saya nggak ngerti ya, gimana pikirannya tuh? Jelek patungnya, bukan patung bagus, jelek. Pendek, gendut, pegang pentungan, ngusir pencuri. Emang pencuri diketawain tuh patung. Gitu. Ini bodoh-bodohan sama dukun nih. Makanya dukun tuh orang tidak normal, bukan orang normal tuh, orang tidak pintar. Jangan diikutin. Harus suasana. Dan saya sudah bilang, saya ingatkan kembali, beli buku judulnya Rumah-rumah Tidak Dimasuki Oleh Malaikat. Ini buku penting sekali untuk dimiliki. Dalam buku itu dijelaskan ada siapa tuh malaikat, siapa tuh syaitan. Kemudian ya diikuti lagi dengan ada 30 jenis rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Dan ini juga cara kita kalau mau membangun rumah, ikutin itu. Jadi jangan ikuti lagi feng shui. Itu nggak boleh, udah itu non muslim. Kayunya nggak boleh beginilah, ini nggak boleh tamannya begini, nggak boleh cahaya dari sini. Semua khurafat, nggak ada dalam Islam. Ada panduan sendiri. Baca di buku itu insya Allah kita akan dapatkan. Kurang lebih harganya 27.000, 30.000 rupiah saja. Baik, jadi di sini Islam adalah asas rumah tangga. Semua yang berbau Islam diterapkan. Sering salam, bapak ibu masuk kamar anak, salam, assalamualaikum nak, warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan. Saya ke masjid dekat rumah, anak saya umur 2 tahun lebih saya bawa sama-sama ke masjid. Saya semuanya tidak sangka, saya memang tidak berpikir sebelumnya. Begitu saya naik motor, lewatin ikhwah-ikhwah yang biasa dekat-dekat rumah saya ikut sholat di situ. Karena kadang-kadang kalau saya jadi imam saya kultum. Kemudian pada saat saya jalan menuju ke masjid, saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap lewat assalamualaikum, sunnahnya memberi salam. Anak saya ini rumahnya perhatikan nih, cuma 2 tahun lebih, belum bisa ngomong jelas. Subhanallah, begitu saya pulang dari masjid, dia ikut sama saya di mobil, di motor. Sebelum saya salam sama orang-orang yang lewat, dia yang salam, kum. Semua. Disalamin semua sama dia. Tertanam bagaimana ke masjid. Dia kalau azan tolak, abati, Allahu Akbar, disuruh sholat. Dia ingatin saya suruh sholat. Karena saya biasa bawa ke masjid. Lihat bagaimana kita ciptakan itu pada diri mereka. Tertanamkan suka ke masjid, sudah mulai salam sama orang. Kadang-kadang kalau saya mau memberi sesuatu, saya kasih ke anak-anak saya. Ini kasih ke orang itu. Dia tahu berberi, membagi, gitu kan? Bagaimana dia memberi, sedekah kita kasih. Anak-anak saya sekarang alhamdulillah setiap orang miskin, abati orang miskin tuh, berhenti mobil kasih. Mereka tunjukin tuh, karena saya tertanam. Bayangkan anak-anak terdidik sampai dewasa sudah terbiasa lihat orang miskin langsung berhenti kasih. Tanamkan itu, Islam yang ditanamkan dalam pikiran mereka. Bukan malah kalau makan, udah makan nak, enggak usah kasih orang, kamu kenyang duluan dulu. Mana cara didikannya? Islam asasnya harusnya begitu.